Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasus lain. Jika orang mengira masih malam, belum azan subuh, belum fajar, dia makan, dia menduga ini masih malam, dia makan, tahu-tahu rupanya itu sudah subuh. Mungkin dia lagi makan, ya begitu makan, dia makan, ini belum subuh. Tahu-tahu terdengar dari pojok sana suara masjid, selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah azan subuh tadi. Maka dia batal, walaupun nggak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas rukun yang kedua dari puasa wajib, terkhusus puasa wajib di bulan Ramadan. Jika pada pertemuan pertama atau di video sebelumnya kita membahas rukun yang pertama, yaitu niat dengan segala ketentuan dan penjelasannya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun yang kedua sekaligus terakhir pada ibadah puasa. Apa itu rukunnya? Al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan diri tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu? Dalam kitab yang kita baca, kitab Al-Mu'tamad karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, disebutkan ada 7, dan setelah kami membaca referensi-referensi lain juga secara esensi insya Allah sama, walaupun mungkin bilangan ada yang dibuat 8, ada yang dibuat 9, tapi secara substansi dan intinya sama saja. Dan kitab ini perlu diketahui merupakan kitab kontemporer yang sangat bagus sekali, ya, menjelaskan tentang pendapat-pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, yang mu'tabar, dan didasari ya dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis baginda Muhammad SAW, ataupun alasan-alasan logis lainnya berupa qiyas, ijtihad, dan lain-lain sebagainya. Kita langsung saja masuk ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, qala al-musannifu rahimahu hafizahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, al-aklu wasyurbu. Ajma'atil ummatu ala tahrimi at-ta'ami wasyarabi ala as-sa'imi idza kana 'amdan wa huwa maqsudus shaum. Seluruh ulama sepakat bahwasanya makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Haram hukumnya bagi orang yang mampu berpuasa di siang bulan Ramadan untuk makan dan minum. Dan ini kesepakatan seluruh ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, merupakan penggalan ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Intinya dari ayat ini adalah silahkan makan, silahkan minum, ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian sempurnakan puasa tersebut. Ini dalil dari Al-Quran, ya, yang menegaskan makan dan minum hal pertama yang disepakati ulama dapat membatalkan puasa. Namun demikian mungkin perlu kita rinci, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Falau baqiya ta'amun baina asnani. Misalnya ada yang bertanya, bagaimana jika kami sahur misalnya dengan daging rendang atau dengan dodol atau dengan makanan yang menyisakan
makanan pada sela-sela gigi kita saat sahur, barulah kemudian azan subuh dan sisa makanan itu masih ada, apakah jika kita makan itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah falau baqiya ta'amun baina asnanih, jika tersisa makanan di antara sela-sela giginya, fajara bihi riquhu min ghairi qasdin lam yuftir in ajiza an tamyizihi wa majjih li'annahu ma'dzurun fihi wa ghairu muqassir. Apa itu? Jika tertelan bersamaan dengan kita menelan ludah tanpa sengaja, ya artinya nggak sengaja kita makan dan kita tidak bisa mengontrolnya lagi, artinya nggak terdeteksi, tahu-tahu begitu menelan ludah terasa ada sesuatu yang ikut masuk bersama ludah itu, maka ini tidak batal karena kita ma'dzur, dimaklumi. Ya, kecuali sudah tahu ada tersela gigi, kemudian bahkan dengan jari kita keluarkan, kemudian kita telan, maka ini dapat membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang makan dan minum lupa? Di siang hari Ramadan dia minum segelas jus misalnya, atau segelas air putih, atau memakan sebuah makanan. Apakah ini membatalkan puasa? Wa in akala as-shaimu aw syariba nasiyan lam yuftir. Kalau dia makan secara tidak sengaja, lupa maksudnya, kalau dia itu sedang puasa, maka tidak batal puasanya berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa, kalau ya sedangkan dia itu dalam kondisi berpuasa sehingga dia makan, dia minum, kata Rasulullah, lanjutkan saja puasanya, bukan makannya, puasanya. Ya, dilanjutkan puasanya artinya tidak batal. Tapi kalau dia ingat sedang makan, sedang mengunyah, yajibu majjuh, wajib dikeluarkan. Kenapa tidak batal orang yang lupa makan dan minum itu? Karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum itu. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan tidak perlu diqadha nanti di luar Ramadan. Lanjut saja puasanya. Yang berikutnya masih berseputar tentang makan dan minum ini. Walau akala wa huwa yadhunnu anna al-fajra lam yatla' wa kana qad tala' aw yadhunnu anna asy-syamsa qad gharabat wa lam takun gharabat aftar wa lazimahu al-qada' li'annahu mufrid atau mufarrid. Ini kasus lain. Jika orang mengira masih malam, belum azan subuh, belum fajar, dia makan, dia menduga ini masih malam, dia makan, tahu-tahu rupanya itu sudah subuh. Mungkin dia lagi makan, ya, begitu dia makan, ini belum subuh. Tahu-tahu terdengar dari pojok sana suara masjid, selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, berarti sudah azan subuh tadi. Maka dia batal, walaupun nggak sengaja, walaupun tidak sengaja, dan itu batal, kemudian nanti wajib diqadha. Atau saat berbuka, mungkin dia terlelap tidur sampai dengan menjelang berbuka terdengar suara alarm, dikira itu ya alarm azan, dikira itu azan beneran dari suatu masjid, dia langsung bangun, kemudian dia makan atau dia minum, meski dia tidak sengaja, itu batal puasanya dan nanti diqadha di luar Ramadan. Tapi kan dia nggak sengaja, dia kan menduga itu sudah berbuka, masa iya dia batal? Iya batal, tetap batal, ya, karena dianggap tidak tidak berhati-hati, ya. Tapi apakah dia berdosa? Ini jadi pertanyaan berikutnya. Kalau dia benar-benar tidak berusaha mencari tahu, artinya sekedar dengar bunyi azan dia langsung berbuka begitu saja, artinya dia terlalu meringankan masalah, mengentengkan sebuah masalah, maka dia berdosa bisa babi taksir karena dia tidak maksimal. Tapi kalau dia sudah mencoba mencari informasi, bertanya, dan dikatakan memang sudah waktu berbuka dan dia berbuka padahal belum berbuka, maka meski batal puasanya, dia tidak berdosa. Yang kedua yang membatalkan puasa, kita agak sedikit
juga percepat. Usul ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh, yaitu masuknya suatu benda yang terlihat dengan mata, ya, walaupun sekecil biji cabai, biji sawi atau wijen misalnya, kemudian masuk ke dalam lubang yang terbuka, ini membatalkan puasa. Lubang yang dimaksud di sini hidung, kemudian ya hidung dan mulut, ya, hidung dan mulut ini satu paket, kemudian telinga, kemudian mohon maaf lubang kubul dan dubur, lubang depan dan belakang. 4 lubang itu jika kemasukan sesuatu batal puasanya, ya, batal puasanya. Kemudian bagaimana dengan menelan ludah? Apakah itu membatalkan puasa? Ada sebagian orang ini saking hati-hatinya sama puasa, ludah pun nggak ditelan, dimuntahkan, tahu-tahu bibirnya kering dan pecah-pecah. Ya. Apa jawabannya? Wala yuftirus shaimu bi bal'i riqihil mawjudi dakhil famih li'usri at-taharruz anhu fa in akhrajahu thumma ibtada'ah aftar. Tidak batal orang yang menelan ludah, karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari, ya, ada di dalam mulut kita. Kecuali ludah itu sudah keluar dari ruas bibir ini, kemudian ditelan lagi, maka jelas itu dapat membatalkan puasa. Atau ada pertanyaan juga, walau ikhtalata ar-riqu binajas, kalau air ludahnya bercampur dengan najis, misalkan darah dari gusi kita bercampur, ya, dan tertelan, batal. Maka dari itu wajib dibersihkan, wajib dibersihkan. Bagaimana dengan madmadah, kumur-kumur, terutama saat berwudu? Nah, ini perlu dibedakan terkait kumur-kumur ini. Jika kumur-kumurnya tidak berlebihan, artinya dia cuma masukkan air ke dalam mulut kemudian diputar sekali, dibuang dengan maksimal. Jikapun ada yang tersisa dan tertelan, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia berlebihan, kumur-kumur, kemudian dia dan sebagainya, ya, kemudian dia buang dan masih tersisa dan tertelan, itu batal puasanya. Hal ini dapat dipahami dari hadis baginda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah berkata, "Idza stanshaqta fabaligh fil wudu' illa an takuna sha'iman." Jika kamu masukkan air ke dalam hidung atau bisa juga kumur-kumur di dalamnya, maka sempurnakanlah, maksimalkanlah dengan bersih sekali, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang juga yang ketiga ini, ya, yang dapat membatalkan puasa, al-qai' al-muta'ammad dan wan-nukhamah. Muntah secara sengaja, masukin jari ke telinga dan sebagainya, kemudian dia sampai muntah, itu membatalkan puasa. Meski secara kaidah sebetulnya membatalkan puasa itu kan gara-gara sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Kecuali muntah ini diantaranya, ya, dia jika sengaja dikeluarkan, dimuntahkan, maka itu dapat membatalkan puasa berdasarkan hadis baginda Muhammad SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi. Man istaqa'a fa'alaihi al-qada' wa man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Barang siapa yang sengaja memuntahkan dirinya, ya, dengan memasukkan jari atau dengan cara-cara lain, atau minum obat muntah, mungkin ada obat sesuatu, dan itu minumnya saja sudah membatalkan, ya, apalagi dimuntahkan. Itu dapat membatalkan puasa dan wajib mengqadha'nya. Tapi jika dia karena kondisi mungkin perjalanan mual, tak tahan lagi keluar, atau demam, muntah, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau memasukkan di sini dalam kitab ini berkaitan dengan lendir. Bagaimana dengan lendir ini? Apakah dia membatalkan puasa jika ditelan atau tidak? Perhatikan Bapak Ibu, saya jelaskan secara singkat saja. Jika lendir itu bersumber dari dada dan kepala, artinya terlalu dalam menariknya, mohon maaf saya berikan gerakan contoh. Begitu, langsung tertarik dari kepala atau dari dada, keluar lendir, kemudian ditelan kembali, ini batal puasanya. Tapi kalau lendir yang masih di atas, ya, di bagian di atas tenggorokan, ya, ataupun dia tenggorokan, di luar tenggorokan di sini,
Nah, gitu misalnya. Kemudian ditelan, ini nggak batal. Ya, jadi dibedakan apakah dia dari dalam kepala ataupun dada ataupun dari luar. Jika dari luar maka tidak. Luar artinya di luar tenggorokan ya, luar dada ya. Itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat, bersetubuh dengan istri ya. Innal jima'a bil wat'i naharan 'amdan yubtilu as-shauma bil ijma'. Ini sepakat seluruh ulama berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk berhubungan suami istri. Di siang bulan Ramadan haram hukumnya, tidak sekedar bahkan batal, tidak sekedar melakukan dosa besar, ada kafaratnya. Dan semoga nanti pada waktunya kita akan jelaskan secara mendetail, namun secara umum kafaratnya adalah dia wajib memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, barulah memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dan ini dalam mazhab Syafi'i dibebani pada suami saja, istri tidak. Karena ini dianalogikan, dikiaskan seperti nafkah yang menjadi beban dan kewajiban seorang suami. Kalau bukan dengan istrinya Pak Ustaz, ya apalagi ya. Apalagi dengan itu termasuk zina, na'udzubillahi min dzalik. Kalau lupa Pak Ustaz bersetubuh dengan istri, ya walaupun saya curiga ada uang lupa, ada orang lupa, ya bersetubuh kan itu butuh permulaan panjang lah, masa lupanya sampai sejaman kan. Nah, tapi meski kalaupun lupa dan dia yang tahu lupa atau tidak, ya itu juga tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang tadi sudah kita sebutkan di awal, di mana para ulama mengkiaskan dengan makan dan minum secara lupa. Man nasiya wa huwa sha'im falyutimma shiyamahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ya, orang yang lupa sehingga dia makan, dia minum, itu silakan teruskan puasanya, tidak batal karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengkiaskan bersetubuh ini juga dengan makan dan minum tersebut. Kalau cuma cium-cium saja Ustaz, cium-cium tapi sampai keluar spermanya, sampai ejakulasi, ini juga batal puasanya. Ya, ini juga dapat membatalkan puasa. Wa in basyara fi ma dunal farj fa anzal. Ya, ini dia mungkin hanya bersenggama saja, hanya bersiuman atau selain daripada kemaluan, tahu-tahu keluar ejakulasi, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau bersetubuh, mohon maaf, kemaluan laki-laki sampai masuk pada kemaluan sang istri, meski tidak sampai keluar, itu batal puasanya, ya. Itu batal puasanya. Bagaimana dengan mimpi? Mimpi di siang hari, mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Atau mohon maaf, bersetubuh di malam hari saat sahur, belum sempat mandi wajib, kemudian dia sahur misalnya, atau mungkin setelah sahur dia bersetubuh, selesai dari bersetubuh, azan subuh, belum sempat mandi, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Karena syarat untuk berpuasa tidak harus dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi junub pun itu tidak membatalkan puasa, walaupun afdalnya, sunnahnya mandi sebelum azan subuh. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai pagi hari di bulan Ramadan itu dalam keadaan junub, ya, dan beliau tetap berpuasa. Yang kelima yang dapat membatalkan puasa adalah al-istimna. Ya, istimna ya masturbasi atau disebut juga dengan onani, ya. Wa huwa ikhrajul mani 'amdan bi ghairi jima', mengeluarkan sperma dengan sengaja tanpa media bersetubuh tadi. Mohon maaf, dengan cium, dengan tangan sendiri atau tangan istri, atau dengan menyentuh-nyentuhkan dengan benda-benda, ya, sampai kemudian keluar maninya, itu
haram dan membatalkan puasa. Tapi amma idza ghalabahu al-mani ala amri fala yuftir wa kadza idza nadhara bi'ainihi walau karrara an-nadhar duna lams. Tapi kalau dia menghayal begini misalkan, atau melihat dengan mata mungkin wanita cantik atau sebagainya, tahu-tahu keluar spermanya, maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada sentuhan. Ya, baik itu berupa ciuman, berupa tangan, berupa apa. Ya, tidak membatalkan puasa walaupun itu haram ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ciuman tanpa sampai mengeluarkan sperma itu hanya makruh saja ya. Tidak diperkenankan. Tadi penjelasannya mirip dengan kumur-kumur saat berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah menstruasi dan nifas. إذا صامت المرأة ثم طرأ عليها في نهار رمضان الحيض أو النفاس بطل صومها ويجب عليها قضاء ذلك اليوم لأن كلا من الحيض والنفاس عذر يمنع صحة الصوم. Jadi di malam harinya sahur seorang wanita, ya berpuasa sampai zuhur, misalnya jam 1 keluar darah menstruasinya atau nifas mungkin melahirkan, maka dalam kondisi ini batal puasanya. Ya, dan nanti diqadha setelah bulan Ramadan berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu jika dia menstruasi tidak wajib salat, juga tidak wajib puasa. Cuma bedanya kalau salat tidak diqadha, kalau puasa ini diqadha. Berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami para wanita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan karena menstruasi atau nifas, sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kita. Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan puasa adalah, dan semoga tidak ada yang kita alami ya, tidak ada yang mengalami dari kita. Apa itu? Al-junun wariddah, gila dan murtad ya. Malam-malam sehat gitu ya, ikut sahur, tahu siang-siang stres. Na'udzubillahi min dzalik ya, gila, batal puasanya. Atau na'udzubillah murtad, keluar dari Islam. Ini juga membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal sebagai penutup yang dianggap orang itu membatalkan puasa, padahal dia tidak membatalkan puasa. Apa diantaranya? Bekam. Ya, meski sebetulnya bekam ini di awal-awal perintah, ya, atau di awal-awal keislaman sempat dianggap membatalkan puasa berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Ya. Dalam hadis Bukhari dikatakan batal orang yang membekam dan yang dibekam. Berdasarkan hadis ini dulu sempat dianggap batal orang yang melakukan bekam. Namun hadis ini kemudian dimansukh, direvisi, diganti hukumnya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah, di riwayat Imam Bukhari juga, anna nabiyya ihtajama wa huwa shaim wa ihtajama wa huwa muhrim. Beliau pernah melakukan bekam di saat beliau berpuasa, dan itu artinya tidak membatalkan puasa ya. Jadi bekam itu tidak membatalkan puasa, donor darah tidak membatalkan puasa, hanya saja kalau diduga dapat melemahkan kondisi tubuh dimakruhkan. Itu kurang lebih 7 hal yang membatalkan puasa. Masih banyak hal yang sebetulnya bisa dirinci, didetilkan. Jika ada yang ingin ditanyakan para jamaah, kami persilahkan melalui kolom komentar. Semoga pada waktunya kita akan berikan jawabannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.